warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, ayo sebelum memulai pembelajaran, duduk yang nyaman, duduk di tempatnya masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan secara aman, nyaman, dan kondusif. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang norma. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, yuk kita menyanyikan bersama lagu nasional tentang Maju Tak Gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar tadi, apa sih makna dari Maju Tak Gentar? Dari lagu Maju Tak Gentar ini memberikan semangat untuk warga Indonesia untuk selalu semangat dalam membela tanah air Indonesia. Ingin mengetahui, mengimplementasikan tentang norma, teman-teman sudah termasuk untuk membela negara Indonesia. Sebelum masuk ke dilanjut nih, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, Ibu punya sesuatu. Jadi, ketika Ibu mengabsen nama kalian, kata hadirnya diganti dengan sarapan yang kalian makan pada pagi hari tadi ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya ice breaking biar anak-anak sekalian bisa semangat dalam belajarnya. Nah, Ibu itu punya ice breaking namanya Ayo Beri Semangat. Gerakannya kayak gini ya. Tangan ke kanan diputar-putar, tangan ke kiri diputar-putar, tangan ke depan diputar-putar, tangan ke atas diputar-putar, tangan di pinggang semua berputar, peluk temanmu, beri semangat, semangat nih. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila pada bab 6, yaitu norma dalam kehidupanku. Nah, kalian pernah nggak ya di rumah disuruh ibu, kamu jangan tidur kemalaman ya, nanti bangunnya kesiangan. Kamu hanya boleh memegang HP dan bermain HP pada hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat kamu tidak boleh memegang HP. Ada yang seperti itu di rumah? Jika kalian tidak mematuhi hal yang dikatakan oleh ayah dan ibu kalian, apa yang akan kalian dapatkan? Kalian akan dinasehati, akan diberi teguran, atau bisa saja ibu dan ayah kalian marah. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ibu harap setelah menonton video, anak-anak sekalian dapat memahami secara sederhana apa sih itu norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, anak-anak sekalian dapat menjelaskan dan mencontohkan perilaku norma di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga. Lalu, anak-anak sekalian bisa mengumpulkan informasi tentang norma yang ada di sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman-teman bisa mempergunakan atau mengimplementasikan norma dan aturan itu dengan baik. Nah, lalu nanti ibu punya media pembelajaran, ya media pembelajaran digital. Nah, setelah membaca media pembelajaran buku digital, anak-anak sekalian diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya serta mengaplikasikan terkait norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menonton video, lalu kalian ada kuis dari ibu sedikit, lalu ibu akan membagikan cerita pendek tentang superhero. Jadi kita akan belajar tentang norma agar jika kalian dapat mematuhi aturan, norma, hak dan kewajiban yang ada dalam kehidupan kalian atau dalam lingkungan rumah, contohnya ketika ibu
memberi handphone hanya di hari Sabtu dan Minggu, lalu ketika sekolah harus menggunakan sepatu, seragam. Manfaat yang akan kalian dapat adalah kalian dapat menjalin hubungan bersosialisasi dengan baik, lalu hidup kalian akan menjadi lebih baik ketika kalian dapat mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi kalian harus menaati norma, aturan, hak dan kewajiban yang berlaku dalam daerah tertentu. Ketika kalian mendatangi tempat tertentu, kalian harus menaati norma dan aturan yang berlaku. Agar kalian dapat memahami norma dan mengetahui norma lebih lanjut, yuk simak dulu video yang akan Ibu tayangkan. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat, kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Dari video yang telah Ibu tayangkan, apa ya maksud dari video tersebut? Betul, jadi norma itu aturan, ketentuan, atau tata tertib atau petunjuk yang ada dalam suatu daerah tersebut, suatu ruang lingkup tersebut, atau suatu tempat. Menonton video dan menyimpulkan bersama kembali. Nah, Ibu punya quiz untuk teman-teman semua. Ingat, kalian udah bisa nih membedakan mana norma di rumah, di masyarakat. Jadi teman-teman udah mulai ngerti nih apa sih itu norma.
Nah, minggu kemarin kan sudah Ibu bagikan ya. Satu kelompok itu berjumlah 3 orang. Sekarang boleh nih kalian duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, setelah duduk di tempatnya masing-masing, kalian akan membaca tentang buku digital yang Ibu buat untuk pembelajaran hari ini. Jadi perwakilan dari kelompoknya bisa untuk maju membacakan tentang buku digital. Teman-teman kan terdapat 3 orang di satu kelompoknya. Nah, silakan untuk membagi-bagi. Ada yang membaca ke depan, ada yang menulis, dan membaca instruksi yang terdapat dalam LKPD. Nah, ini dia cerita digital yang Ibu buat tentang norma dan aturan. Nah, boleh nih dari masing-masing kelompok, boleh perwakilan untuk maju ke depan, membacakan masing-masing kelompok. Perwakilan boleh 1 orang ya. Setelah semua kelompok memaju ke depan dan membacakan, boleh nih teman-teman semua silakan duduk ke tempatnya masing-masing dan pahami apa sih isi cerita dari cerita tersebut, makna apa yang ada dalam cerita tersebut. Betul banget nih yang dibilang dari kelompok 2, bahwa kita harus lebih sadar akan pentingnya menghormati teman-teman dari teman-teman sekolah, ibu, ayah, dan di lingkungan masyarakat. Teman-teman, bahwa dari cerita yang Ibu tampilkan tadi, kita harus lebih sadar akan pentingnya menghormati serta menghargai orang-orang di sekitar kita. Kalian tadi berdiskusi, membacakan dari cerita maju ke depan, lalu ada yang mencatat, presentasikan hasil dari diskusinya yang berbeda-beda. Itu sangat menarik dan membuat diri kalian memiliki pengetahuan yang baru. Lalu kalian hebat nih dalam menyusun kata-kata, berani untuk maju ke depan dan percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan lembar evaluasi secara individu agar kalian dapat lebih memahami apa itu norma, lalu kalian dapat memahami, mengimplementasikan norma dan aturan ini secara penuh, yakin dan percaya diri dan melaksanakan dengan baik agar kehidupan yang kita jalani dapat teratur dengan baik, nyaman, aman, dan damai. Hasil video yang telah Ibu tayangkan, lalu ada cerita juga yang Ibu bagikan, ada hal-hal yang belum jelas gak ya? Oke, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke temannya ya, atau boleh bertanya ke Ibu setelah nanti, atau mau bertanya, boleh nih setelah pulang sekolah untuk menghampiri Ibu dan bertanya tentang lebih lanjut apa itu norma dan aturan. Bahwa pentingnya untuk mengetahui norma yang ada di kehidupan sehari-hari, bahwa kalian ini harus bisa nih mengetahui dan mengimplementasikan norma yang ada di sekolah, lalu di keluarga dan masyarakat, agar kalian dapat menjaga kenyamanan untuk diri kalian sendiri, keamanan, serta ketertiban di lingkungan sekitar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran singkat dari saya, Rani Hartanti, dengan NIM 2205563. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.